Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Seprian Astrayesa. Sekarang saya akan mengerjakan tugas pengenalan pola mengenai KNIME. Oke, di sini ada beberapa daftarnya. Pertama, jelaskan instalasi environment tools dan settingan awal KNIME. Jadi saya menggunakan Linux. Untuk instalasinya cukup download di website KNIME. Setelah di-download, nanti setelah membuat akun kemudian di-download, akan ada file .zip-nya, .target. Ini karena sudah saya download, tidak perlu download lagi. File itu akan diekstrak ke tempat di mana mau menyimpan program KNIME-nya. Di sini kan ada folder ini. Seperti ini. Untuk runningnya cukup dibuka saja file ini. Itu untuk instalasi dan running awal KNIME. Selanjutnya ada apa aja di KNIME ini? Ini ada namanya node repository. Apa aja gunanya? Ada I/O, input output, manipulation untuk merubah data-data yang udah ada, view untuk menampilkan data, analisis, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ke workflow. Ada workflow yang udah saya buat, Bitcoin prediction. Ini hasil yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu mengenai dataset yang ada di sini. Dataset yang akan saya gunakan adalah cryptocurrency historical price dari Kaggle ini. Apa aja isinya? Di sini ada beberapa atribut. The date, waktu dari observasinya itu, open, harga awal pada hari itu, kemudian high, harga tertinggi pada hari itu, low, harga terendahnya, close, harga akhir di hari itu, volume dan market capitalization. Temuan dalam USD ya. Ini ada banyak data. Pada dataset ini yang akan saya gunakan adalah data Bitcoin ini. Oke. Ini sampai datanya dari 2013 sampai 2021 bulan Juni ya kalau nggak salah. Juli bulan tanggal 5 tuh. Oke. Oke. Selanjutnya ke KNIME ya. Di sini tahap awal yang dilakukan adalah membaca data dari file .csv. Bisa dilihat konfigurasinya di sini. Kita baca dari mana? Dari local file system. Jadi dari mountpoint atau dari custom KNIME URL. Saya baca dari local file system, diarahkan ke dalam file .csv-nya. Ini sudah diarahkan seperti ini. Selanjutnya di sini ada pengaturan lanjutan jika file CSV-nya tidak standar. Seperti line delimiter, row delimiternya custom akan berubah nanti kalau misalnya kita ganti jadi step gitu. Terus spasi. Karena ini standar kita bikin line break-nya tetap row delimiternya tetap line break.
Apa ini? Auto detect. Oke, ini oke. Nanti bisa dipilih apakah dia memiliki header atau tidak, karena di sini sudah ada name, simbol, date, dan yang lain-lainnya. Begitu dia punya row header. Apa dia punya ID? Ya, ini karena punya SNO ini, kita klik punya row ID. Jadi ini adalah tampilan dari data setnya. Ada harga tertinggi, terendah, eh, harga dibuka pada hari itu, ditutup, volume, dan market capitalization. Lihat data terbarunya. Data terbarunya pada bulan 2. Oh, ternyata eh, bulan Februari tahun 2021 tanggal 27. Oke. Ini untuk yang tahap pertama, yaitu membaca data set yang sudah ada dari Kaggle. Oke. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah memanipulasi string di sini. Kalau yang di awal ini tampilannya bakalan ada jamnya 2359, karena di sini seragam, maka tidak diperlukan, kita hapus saja langsung jamnya. Sini bisa dilihat view, view ya. Benar. Oke, ini di sini string manipulation kita tuliskan dalam bentuk ini, ada fungsi-fungsi yang ada di Java ya. Kemudian kita bikin substring dari variabel yang ada di sini, date. Kemudian diambil pada indeks ke 0 sampai indeks ke 10 saja. Oke, udah selesai diambil. Sekarang datanya akan hanya ada tanggal saja di sini. Setelah ini kita langsung rubah yang tadinya string ini, yang tipe datanya string s, kita rubah jadi date. Di sini merubah data date menjadi format date seperti ini. Formatnya tahun, strip bulan, strip tanggal. Nah, ini kita buatnya replace ya. Jadinya kolom date ini bakalan di replace dengan data yang tadi itu sudah ada. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Tipe datanya sudah berubah menjadi date. Sending. Oke. Setelah selesai, sebelumnya kita lihat dulu gimana sih data dari nilai Bitcoin ini. Bisa kita lihat di sini di line plotnya. Settingannya itu yang akan kita gambarkan grafiknya itu ada high, low, open, close, volume, dan market capitalization. Nah, di sini untuk sumbu X-nya kita gunakan variabel date. Oke, bisa dilihat di sini tampilannya menjadi seperti ini. Ini yang warna ungu ada market capitalization, yang warna hijau ada volume-nya. Nah, ini ada high, low, open, close-nya tidak terlihat ya, karena nilainya terlalu kecil. Karena itu kita singkirkan dulu market cap-nya sama volume. Oke. Apply. Wah, nggak kelihatan ya. Oke, harus di zoom manual ya.
Karena kalau ininya kita ganti dulu aja. Jadi nggak usah dipakai dua ini. Exclude, oke. Kita run lagi, baru kita view. Oke, ini bisa dilihat ya. Datanya seperti ini. Kalau di zoom, diperbesar, yang ada low pasti paling bawah, kuning ini. Kemudian ada high, ini bakalan di atas. Kemudian open, kadang di tengah, kadang di bawah, kadang di atas. Dan ada close, sama seperti open. Ini untuk tampilannya, tampilan dari nilainya. Nilai tertinggi, terendah, harga dibuka dan harga ditutup. Oke, selanjutnya kita proses data yang sudah tadi diubah jadi string dan string to date ya. Di sini kita normalisasi dulu. Normalisasi buat apa? Untuk merubah yang data yang tadi itu sampai beribu-ribu atau berjuta-juta menjadi dalam range 0 dan 1. Kita ubah semua datanya dalam range 0 dan 1 akan menghasilkan model normalize. Nah, hasil dari normalisasi ini adalah seperti ini. 0,01 dan seterusnya. Ini seterusnya sampai ini yang paling tinggi. Oke, setelah dinormalisasi kita split ke dalam data train dan data test. Jadi kita lihat di sini data train dan data test kita ambil sebesar 70% untuk data train dan 30% buat data test. Bisa dilihat di sini 2003 jumlah datanya ya. Sebelumnya ada 2800. Setelah sudah kita partisi, kita pisahkan data train dan data testnya, kita filter. Buat apa sih di filter ini? Karena algoritma yang akan saya gunakan, yaitu multi-layer perceptron, akan hanya menerima data bernilai float atau desimal. Itu yang kita ambil hanya data-data nilainya desimal ini. Oke, setelah difilter, maka hasilnya akan seperti ini. High, low, open, close, volume, dan market capitalization. Kemudian kita train datanya, bisa dilihat di sini. Apa sih yang mau, pertamanya diatur dulu ya, maximum number of iteration. Perulangannya sebanyak berapa kali? 100 kali. Ada berapa hidden layer? Saya buat 5 hidden layer. Berapa neuron per layernya? Ada 10. Kemudian apa yang mau diprediksi nanti? Yang mau saya prediksi di sini adalah open. Harga dibuka pada hari itu berapa sih nanti harga dibukanya? Itu yang akan diprediksi ya. Oke. Bisa dilihat di sini hasil dari trainingnya. Ini lossnya ya, semakin menurun makin menurun. Oke. Setelah selesai di training, modul yang dibuat akan diarahkan ke prediktornya. Jadi apa sih nanti yang mau diprediksi itu? Dari data testing kita arahkan ke prediktornya. Di sini tidak perlu banyak diatur, akan otomatis menyesuaikan
hasil data dari data ini bisa dilihat di sini ya. Dari data yang ada di sini sama data ini sepanjang ini akan menghasilkan sebuah kolom baru, yaitu hasil prediksinya. Bisa dilihat ya. Hasil prediksinya itu ada di sini. Hasil prediksi dari kelas open. Bisa ya. Prediksi dari kelas open. Oke. Jadi di sini ada open yang asli, di sini ada hasil prediksinya. Seperti itu. Setelah diprediksi, ini hasilnya dalam bentuk tabel. Kalau kita mau ngelihat hasilnya, kita lihat di numeric score ini. Seberapa baikkah model ini di saat testing? Bisa dilihat di sini, nilai R kuadratnya sama dengan 0,995, min absolute errornya ada 0,005, min square errornya 0, root min square errornya ada 0,01, kemudian ada selanjutnya ini. Ini untuk mengetes seberapa baikkah hasil prediksi yang dilakukan oleh model yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah ini kita udah tahu ya seberapa baiknya. Kalau sudah cukup baik, lanjut ke kita gambarkan bagaimana sih bentuknya itu, berapa hasil dari prediksi dan data aslinya. Oke. Nah, sebelum itu, karena yang akan digambarkan nanti itu adalah data aslinya, bukan data yang telah dinormalisasi, kita harus menormalisasi data-data yang tadi sudah ada itu. Pertama kita filter dulu ya di sini. Hasilnya itu ini sebanyak ini. Karena kita nggak perlu semuanya, kita hanya perlu open, prediction open sama date. Nanti kita akan filter di sini. Pertama di sini ambil data date dan open saja. Cukup dua data ini yang diambil karena data prediksinya akan diproses di bawahnya. Setelah dua data ini diambil, maka kita denormalize dengan model yang sudah ada. Hasil model ini dari mana sih? Dari normalisasi yang pertama tadi. Normalisasi yang pertama ini kita arahkan modelnya atau hasilnya ke sini. Kemudian kita masukkan input dari kolom filter yang sebelumnya. Bisa dilihat hasilnya akan kembali ke nilai asli, nilai awalnya open ini. Oke, ini yang data asli sudah ada, akan dimasukkan nanti yang sudah normal, sudah denormalisasi, sudah data dan nilai awal lagi bukan 0, bla bla bla. Kita masukkan ke kolom appender. Artinya kita gabungkan dengan data yang hasil prediksi. Nah, untuk data yang hasil prediksi kita filter juga. Ini prediction open. Setelah di filter, kita rename. Kenapa sih harus di rename? Karena di dalam Knime ini melakukan denormalisasi ini harus sesuai dengan nama kolomnya. Kita rename namanya prediction open. Sebelum prediction open kita rubah menjadi open. Kenapa dirubah jadi open aja? Karena di data normalisasi, model normalisasi yang di sini hanya ada kolom open. Ini ya, adanya kolom open aja di sini ya. Oke, setelah dikembalikan ke namanya open, kita denormalisasi. Setelah denormalisasi, kita rename lagi ke nama aslinya supaya tidak sama. Karena yang di sini sudah ada ya, date sama open yang asli. Di sini kita buat open hasil prediksi. Kita rename lagi dari open ini menjadi prediction open. Oke, akan terlihat nanti hasil prediksinya. Nah, setelah
kedua data itu sudah kembali ke bentuk awalnya, bukan bentuk normalnya, maka akan digabungkan dengan kolom appender ini. Oke, setelah digabungkan, dia akan digambarkan dengan line plot. Seperti tadi, yang digunakan sebagai sumbu X adalah date, dan yang akan digunakan di sumbu Y, atau yang akan digambarkan di grafiknya nanti adalah prediction open dan open asli. Kita lihat di sini hasilnya. Ini gambar ya. Dari sini harusnya kalau mau lihat aslinya. Lihat hasilnya seperti ini. Open dan prediction open. 5.000, 5.000, 4.000, 4.000 dan seterusnya. Bentuk grafiknya akan menjadi seperti ini. Oke, bisa dilihat di bagian awal di sini cukup baik ya. Sangat mendekati dengan data asli. Yang asli ini warnanya kuning. Dan ada di sini data aslinya warna kuning dan data prediksinya warna biru. Seperti ini akan terus dilanjutkan. Nah, di sini ada yang aneh nih. Kenapa sih dia nggak bisa memprediksi ke atas ini? Karena ini datanya tidak normal. Outliner. Nggak kayak yang lainnya ya. Jadi lihat di sini yang lainnya kan ada di bawah sini. Ya, sekitaran sini aja. Kalau naik juga naiknya perlahan. Itu bisa diprediksi ya. Nah, sementara yang ini tiba-tiba langsung naik gitu. Ini 2021 ya. Dia tiba-tiba naik nilai Bitcoin ini, jadi agak sulit diprediksi. Nah, gimana sih sebenarnya caranya kalau misalnya ini mau tetap bisa diprediksi? Kita bisa di samplingnya, bagian sampling tadi, partition, kita ambil draw randomly. Oke. Kalau kita random ngambilnya ya, jadinya kan mungkin kita ambil nilai tertinggi tadi itu. Hasilnya bakalan jauh lebih baik seperti ini. Tunggu sebentar. Running. Hasilnya akan jauh lebih baik seperti ini. Sangat mendekati karena dia sudah tersampel dengan baik ya. Memang karena data time series saya rasa tadi kurang baik kalau misalnya kita melakukan sampling seperti ini. Jadi begitu saja. Sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.